Judul pelatihan kita pada pagi ini adalah pelatihan pemrograman statistik menggunakan R untuk guru. Tapi karena ini masa pandemi dan juga pelaksanaannya online, ya udah secara umum memang utamakan untuk guru, tapi kita anggap perluas saja untuk komunitas sekolah ya. Jadi komunitas sekolah ini bisa siswa boleh, orang tua siswa juga boleh, dosen juga boleh, jadi kita agak perluas saja. Karena memang pada prinsipnya nggak terbatas tempat ya. Kemudian, apa yang kita ingin pelajari hari ini punya beberapa tujuan, yaitu pertama memahami pengertian statistika dan software terkait. Jadi kita pahami dulu apa itu statistika, barangkali Bapak Ibu sudah lebih paham dari saya, nanti saya coba review aja sedikit. Kemudian software-software yang biasa kita pakai, ada Minitab, SPSS maupun RStudio. Kali ini kita akan belajar menggunakan RStudio yang sifatnya open source. Setelah itu kita akan masuk mempelajari apa itu tipe data, ya. Karena apa? Karena statistik itu selalu berhubungan dengan data. Jadi kalau ada istilahnya apa istilahnya top of mind ya atau positioningnya ya statistik itu related mengenai analisis data. Jadi pahami dulu ada tipe data. Kemudian langkah berikutnya kita akan belajar basic statistik yang terkait dengan deskriptif ya, bagaimana menggambarkan data itu melalui ukuran-ukuran pemusatan, ukuran keragaman. Setelah itu bagaimana menggambarkan data kembali tapi pakai graphical method ya. Kemudian kita akan lanjut masuk ke belajar sedikit mengenai probability and random variable. Kenapa perlu seperti itu? Karena pada akhirnya kita menggunakan statistik itu sebagai alat untuk mengambil kesimpulan terhadap populasi yang lebih luas gitu. Kan biasa kita mengambil kesimpulan tentang populasi based on sampel ya. Nah, based on sampel kan mengandung ketidakpastian. Nah, ketidakpastian itu bagaimana bisa terukur? Itu melalui belajar terkait dengan probability distribution ya, supaya kita tahu besaran error ya, kemudian interval estimation seperti itu. Nah, terakhir kita akan pakai kasus COVID ya menggunakan RStudio. Kenapa dipilih kasus COVID ya? Karena hari-hari sekarang kita terkungkung ya di rumah, nggak bisa sebebas dulu karena adanya COVID gitu ya. Jadi ya kita pakai kasus ini aja yang memang hari ini sekarang kita berada di dalamnya, dalam kondisinya. Baik, nah dataset yang kita gunakan adalah dataset Kaggle ya, dataset Kaggle dari kaggle.com. Ini kalau kita klik gitu ya, saya nggak tahu nih kalau klik layar zoom-nya mungkin tidak berpindah, masih tetap di sini. Ya Bapak Ibu silakan bisa dicoba. Nanti kalau diminta login, nah, ini di tempat Bapak Ibu, saya lagi keluar website Kaggle, terlihat apa enggak nih? Mas Ai, lihat enggak? Enggak, Pak. Enggak ya? Berarti kalau di Zoom tuh kalau saya screen tadi PowerPoint, soalnya hanya PowerPoint aja ya, bukan Pak, all betul, screen Pak. ya? Mungkin tadi Bapak Dedi Pilihannya bisa tadi. share-nya screen langsung, Pak. Ya, screen-nya aja, Pak. Bukan screen langsung ya. Baik, kalau gitu saya stop share dulu ya. Iya, Pak. Betul, Pak. Stop share, kemudian saya share screen ulang, pilihannya yang screen ya. Oke, saya pilihan yang screen share. Oke. Baik ya, mohon maaf ini udah makin tua makin gaptek ya. Jadi ya memang saya perlu bantuan yang muda-muda. Oke, ini sudah terlihat ya? Sudah? Sudah, Pak. Sudah, oke. Jadi inilah dataset yang kita pakai untuk belajar ya. Saya sendiri juga tahunya juga ya belajar-belajar aja dari YouTube ya, dari YouTube. Linknya kalau nggak salah ada di belakang PPT itu beberapa YouTube yang kita pelajari. Nah, nanti Bapak Ibu ini bisa diklik aja file ini nih, yang ini nih. Ini saya udah login nih. Jadi kalau Bapak Ibu belum bisa ngedownload ya login aja pakai Google-nya. Nah, ini diklik gitu ya. Diklik, kemudian ini di-download gitu. Nah, dia ngedownload kan di sebelah kiri nih file datanya. Gitu. Nanti kalau sudah di-download, dibuka aja seperti apa. Saya kalau dibuka
kalau ada misalnya itu kesulitan-kesulitan, nah ini kan file datanya sudah terbuka di saya. Nah, ini file datanya sudah terbuka. Nanti ada beberapa variabel yang kita pakai untuk belajar ya. Nggak semua, karena memang banyak variabelnya nih. Jadi misalnya kita akan belajar variabel dari yang gender, age, ya. Kemudian kita akan belajar yang death ini, kematian. Ya. Kita akan lihat profil kematian pada sisi umur, pada sisi gender atau jenis kelamin itu seperti apa. Kira-kira itu aja yang dasar aja, yang sederhana. Baik, saya akan beralih ke slide itu. Slide yang lain. Masuk ke PPT-nya lagi ya. Kita akan masuk ke PPT-nya lagi. Oke. Gimana saya bisa masuk ke PPT-nya yang tadi? Oke, kita pengen lihat PPT yang tadi ya. Langsung switch saja Pak ke slideshow-nya. Slideshow. Oke. Slideshow-nya di sebelah mana tuh? Ini dia beralih ke ini, OWPS. Bentar ya Bapak Ibu. Ini slideshow saya ke, oke, masuk ke sini ya. Jadi saya buka PPT. Oke, ini ngalangin ini saya nih, layar. Sebentar. Saya tutup dulu. PKM. Sudah kembali ke ini saya ya, sudah ya. Oke, kemudian masuk kita tadi ke slide ke ini ya. Oke. Ini tadi sampai sini kita. Oke, definisi statistik. Definisi statistik ya, statistik is a way to get information from data. Jadi bagaimana kita bisa mengekstrak informasi yang tadinya hidden di dalam data. Jadi kita kadang dapat nilai dari siswa atau dari mahasiswa, nilai UTS, nilai UAS gitu ya, ada di kelas A, kelas paralel B. Banyak itu kumpulan angka, kumpulan nama gitu ya. Nah, kita bisa mengekstrak informasi yang terkandung di dalamnya. Misalnya siapakah nilai tertinggi yang dapat diikuti, siapa paling rendah. Kemudian sebaran datanya bagaimana, adakah nilai yang ekstrim ya atau outlier. Nah, itu adalah kita bisa pakai statistik gitu. Nah, kemudian ada dua metode di dalam statistik, yaitu descriptive statistik, yang bicara summarizing data. Yang kedua adalah inferensi. Statistik inferensi ya, inferensi itu bicara bagaimana menarik kesimpulan tentang populasi based on sample. Jadi bagaimana menggunakan himpunan bagian dari populasi untuk menarik kesimpulan tentang populasi. Contoh sederhana lah, misalnya kayak quick count ya. Quick count, bagaimana sekitar 800.000 TPS itu bisa ditarik kesimpulannya hanya dengan mengandalkan sampel 3.000 TPS. Seperti itu. Itu adalah bagian dari statistika inferensi. Gitu. Nah, software-software yang biasa kita gunakan itu adalah R, Minitab, sama SPSS. Apa perbedaannya? Kalau kita pakai R, itu sifatnya open source. Open source hanya saja kita akan belajar sedikit mengenai scripting atau coding lah gitu ya, bagaimana ngetik-ngetik sintaks R. Nah, saya sendiri sintaks tuh kadang nggak saya hafalin. Jadi kalau saya bingung-bingung sedikit ya kita googling aja bagaimana menghitung average, menghitung standar deviasi ya. Karena dia sifatnya komunitas, ya community, ada versi community-nya, ya banyak orang share juga bagaimana caranya. Gitu. Yang kedua ini yang hijau ini adalah Minitab ini. Yang kita di fakultas juga ada license Minitab-nya, versi untuk di lab ya. Nah,
tetapi ya dia berbayar gitulah. Jadi kalau Bapak Ibu mau pakai ya paling trial version 1 bulan, setelah itu akan diminta biayanya. Begitu pula SPSS ya. SPSS dan Minitab punya kelebihan tentu dalam sisi kemudahan ya, karena dia sifatnya pull down menu. Bapak Ibu tinggal pelajari konsepnya, setelah itu analisis datanya tinggal pilih aja menu-menu apa yang mau diinginkan. Berbeda dengan R. R ini akan diproses melalui sintaks-sintaks yang Bapak Ibu taruh di dalam Windows script-nya R. Kita akan analisis lebih lanjut mengenai apa sih kelebihan dan kekurangan. Nah ini, saya coba tampilkan ini. Ini slide yang dibuat mahasiswa saya tadi ya. Jadi script R itu kita nulis di sebelah sini nih Bapak Ibu. Yang di kiri atas itu Windows script ya. Windows script-nya kita tulis. Jadi kalau Windows script-nya kita jalanin untuk line per line kita jalanin run. Kalau misalnya kita mau jalanin semua script-nya ini, kita klik source ini, dia akan muncul di bawah ini, di layar konsol gitu ya. Nah, ini untuk menampilkan output sebelah kanan bawah. Yang kanan atas ini bisa ngelihat data set yang aktif yang mana, kemudian variabel yang aktif yang ada apa aja gitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi harus diketik perintah-perintahnya gitu ya. Nah, apa kelebihannya gitu? Kalau dari sisi ini kan kelihatannya gak enak nih kalau ketik-ketik gitu ya. Nah, apa kelebihannya? Nah, kelebihannya kalau kita basisnya pakai programming, kita akan bisa buat aplikasi-aplikasi yang diintegrasikan dengan ini lagi ya, bahasa pemrograman yang lain atau package apa istilahnya framework yang lain. Misalnya ini ya, kami pernah buat bagaimana melakukan forecasting dari analisis beras. Misalnya kita pakai package RSigny di R ini. Jadi kita bisa taruh upload datasetnya, kita pilih mau daerah mana yang mau kita forecast ya. Ini baik harga maupun pasokan beras. Kita bisa pakai metode hold winter. Nah, kita bisa bikin aplikasi lah yang ada interface-nya, kita bisa akuisisi data, bisa juga nanti terkoneksi dengan database. Kenapa bisa gitu? Karena kita bermain dengan scripting. Agak sulit manakala kita bikin aplikasi-aplikasi kalau pakai Minitab. Jadi Minitab dan SPSS lebih kepada analisis data gitu ya. Gitu. Kira-kira ya sepanjang pengetahuan saya, barangkali juga bisa lebih bagus, hanya saya aja yang nggak tahu. Nah, yang kedua misalnya ini yang kami pernah buat juga, yang mengintegrasikan si RStudio itu dengan WordPress ya. Ini bangun pakai WordPress, kemudian kita bisa pilih apa yang mau kita lakukan ya, apa classification, apa performance analysis, apa forecasting, apa association rule. Ini kita dulu riset di sebuah pabrik otomotif ya, industri baterai otomotif. Kemudian kita juga bisa bikin ini, kita bikin dulu pakai itu framework PHP ya, kode igniter. Nah, kita bisa integrasikan RStudio-nya gitu loh. Nah, ya pada prinsipnya banyak asisten, dosen-dosen muda yang rajin untuk bantu bikin-bikin seperti ini. Kira-kira itu Bapak Ibu, dan kita pernah dapat juga 2 hak cipta yang telah didaftarkan untuk di bidang software ya terkait aplikasi R ini. Jadi ini yang salah satu sisi kelebihan ya kalau kita main dengan R ya. Jadi tadi pertama open source, yang kedua kita lebih fleksibel dalam membangun aplikasi. Nah, ini saya tampilkan perbedaannya kalau kita pakai SPSS, kita pernah beli juga license-nya, tapi license yang sangat kuno untuk versi 9. Nah, kita bisa entry data di sini, atau kita bisa copy data di sini, atau kita bisa read Excel. Habis itu kita bisa pilih, ya, di atas ini ada analyze mau analisis variabel mana, ya, kemudian antara hubungan variabel mana dengan variabel mana, misalnya kita klik ini analisis, kemudian deskriptifnya langsung bisa keluar. Jadi tanpa melalui itu scripting tadi gitu ya. Walaupun dia bisa juga di sini ada file syntax ya, misalnya di analisis conjoin kita harus masukin syntax, bisa juga. Tapi pada prinsipnya banyak sekali menu-menu analisis yang tinggal diklik ya, pull down menu. Jadi analyze ini akan berisi berbagai analisis statistik yang kita tinggal pilih.
Gitu ya, itu kelebihannya di SPSS. Begitu pula di Minitab. Minitab juga ini ada interface-nya seperti ini, datanya bisa dikopas juga bisa di sini, kita bisa analisis di sini, ada start, ada graph, kita bisa pilih variabel mana, keluarlah histogram. Nanti kita coba nih bikin histogram di R, nggak semudah kalau kita pakai Minitab. Kita harus masukin datanya, kemudian masukin perintah untuk nampilkan his, diketik gitu. Oke, kira-kira itu software statistik, gambaran untuk RStudio. Gitu. Oke, kita akan masuk ke ini sebelum masuk ini, kita akan lanjut ke tipe data. Bapak Ibu, ya tadi saya sudah singgung di awal bahwa statistik selalu berkaitan dengan data. Nah, data itu ada dua tipe, ya yang paling sederhana ya. Ada kualitatif, ada kuantitatif. Kita juga sering menyebutnya sebagai kualitatif itu categorical data. Sedangkan kuantitatif itu numerical data. Jadi kualitatif apa? Status pernikahan, agama, asal daerah gitu ya. Kuantitatif apa? Misalnya tinggi, berat badan, jumlah anak kandung, misalnya gitu. Nah, si kuantitatif itu terbagi lagi, ada yang discrete, ada yang continue. Discrete itu apa? Discrete itu hasil proses counting, ya, menghitung. Jadi misalnya itu ada kelereng, ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kita punya anak kandung berapa? Ya, 1, 0, 1, 2, 3. Jadi kalau ada orang anak kandungnya 0, anak kandungnya 5, jadi tidak ada anak kandungnya 2,5 gitu. Jadi discrete itu hanya mengambil sembarang bilangan data. Kemudian ada lagi kuantitatif yang bersifat continuous, ya. Continuous itu bisa mengambil bilangan real, ya, bilangan real. Jadi bisa ada komanya lah sederhananya. Kamu pecahan. Misalnya tinggi badan, bisa orang tinggi badannya 165,25 bisa gitu ya, atau berat badan seperti itu. Oke, kita akan latihan ya menggunakan dataset yang ini nih. Dataset yang tadi kita ambil di Kaggle gitu ya. Oke. Saya akan persilahkan dulu. Ini selanjutnya. Oke, saya akan perlihatkan dulu asisten saya ya, Mas Ai aja. Mas Ai siap kah? Iya, Pak. Siap, Pak. Oke, saya stop share. Saya akan lanjut ke PPT mengenai buka project ya di RStudio. Terus bagaimana basicnya untuk di RStudio seperti apa sih pengantarnya. Silakan, saya stop ya share-nya ya. Oke. Sudah kelihatan, Pak? Ya, ya, sudah. Oke, untuk Bapak Ibu, pertama-tama perkenalkan nama saya Muhammad Azami, bisa juga dipanggil Ai. Di sini saya akan menjelaskan, yaitu bagaimana cara membuat project baru di RStudio, di mana project ini berguna untuk mengorganize datanya. Jadi kalau Bapak Ibu membutuhkan data di dalam satu tempat, atau ketika kita membuat data, ketika kita menyimpan data, akan semuanya itu disimpan di dalam satu tempat. Nah, maka dari itu kita membutuhkan buat project dulu. Untuk pertama-tama saya akan tampilkan dari RStudio-nya secara langsung. Oke. Nah, ini perkiraan tampilan awal dari RStudio itu sendiri. Mungkin ada yang beberapa sedikit dari kumpulan data ini karena saya sudah
sempat memasukkan beberapa data, seharusnya tidak masalah. Nah, yang pertama yaitu yang dilakukan adalah mengklik file. Ketika diklik file, ada opsi New Project. Bapak Ibu bisa melihat di sini ada New Project. Lalu kita klik. Nah, akan ada tampilan New Project Wizard ini. Kita pilih New Directory. Nah, ketika klik New Data Directory, kita bikin New Project. Klik yang bagian sini. Sesudah diklik, kita bisa membuat directory name. Misal di sini saya contohkan PKM statistik. Nah, untuk subdirectory-nya bisa kita pilih di sini. Ini terserah. Biasa ada dokumen yang secara default terisi seperti contohnya saya di sini ada. Nah, itu bisa kita pilih juga. Nah, biasa tersimpan di dokumen, lalu kita bisa bikin new folder ataupun foldernya sudah tersedia, itu bisa disimpan. Kalau saya akan mencontohkan nge-create new folder dulu pertama-tama KM. Lalu saya pilih PKM Statistika foldernya. Oke, nah maka semua data yang kita buat, semua data yang akan kita simpan ini bakal masuk ke directory PKM folder PKM Statistika. Lalu kita create project. Nah, maka tampilan RStudio-nya akan masuk ke project PKM Statistika. Apapun data yang disimpan akan tampil di sini, berupa variabel, dataset, itu akan disimpan di sini. Untuk selanjutnya, Pak, kita tampilkan yang latihan untuk Ya, boleh. data entry atau peserta bisa mencoba untuk membuat project dulu, Pak. Ya, untuk data entry aja. Langsung masuk ke data entry. Ya. Oke. File data latihan 1 itu sudah mereka miliki semua ya? Peserta udah punya semua? Sudah, Pak. Sudah juga di bentuknya Di- zip, bisa di-download di grup WA kalau yang belum punya. Oh ya, udah di grup di share ya? Ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk memudahkan kita menyimpan semua script yang kita buat, itu kita bikin file script yang baru. New file R-script. Ini untitled, masih belum di-save. Bisa juga langsung di-save. Untuk Bapak Ibu yang langsung mau save, kita Ctrl save. Nah, maka langsung ke subdirectory folder PKM Statistika. Jadi tidak perlu dipilih lagi karena kita udah membuat project. Kita bisa buat latihan. Save. Nah, Bapak Ibu untuk script-nya bisa dilihat ya di folder all script. Di folder yang data yang sudah saya berikan melalui link ataupun yang bagi yang tidak bisa membuka linknya, datanya sudah saya share di grup WA-nya. Nah, itu bisa dipilih yang all script. Nah, pertama itu ada kita membuat variabel dataku untuk menyimpan dataset yang kita buat. Lalu scriptnya seperti ini, dataku read.delim. Nah, read.delim ini bisa diisi dengan argumen clipboard. Ya, clipboard. Maknanya data yang sudah kita copy paste dan masuk ke clipboard akan tersimpan di dataku ini. Saya akan mencontohkan di sini bagaimana cara untuk menyimpan datanya. Pertama kita buka dulu ya. Ini bisa pakai Libre atau dari Bapak Ibu biasa pakai Excel juga tidak masalah.
Intinya kita mengcopy paste semua datanya. Kita select all, lalu kita copy. Pertama kita copy dulu. Lalu langsung jalankan saja scriptnya, yaitu di run ya. Nah, akan tersimpan sebuah data, yaitu dataku yang berisi 1085 baris. Bisa diketahui di sini 1085 baris dan 5 variabel atau 5 kolom. Untuk mengecek tampilannya, ada sintaks namanya dataku. Nah, ini akan menampil ketika jalankan. Di sini akan terlihat tampilan bagian atas, beberapa bagian dari tampilan dataku ini, dataset dataku. Misal di sini ada contoh variabel pertama location, selanjutnya country, ada gender, ada age, dan death. Nah, ini isi dari variabel-variabel tersebut. Lalu ada sintaks namanya str, dataku. Ini untuk mengetahui tipe data dari masing-masing variabel yang terbuat. Di sini ada location berupa char, country berupa char, age salah satunya berupa numerik. Sintaks dim, itu kalau bisa dilihat sintaks dim yang selanjutnya, itu menunjukkan ada berapa baris dan berapa kolom, dimensinya istilahnya. Nah, di sini satu lagi yang perlu diingat, yaitu sintaks view. Ketika kita sudah membuat dataset, yaitu di sini dataku, kita lanjutkan untuk membuat atau menampilkan dari dataset ini, kita buat seperti tabel seperti itu. Nah, ini untuk nge-print data frame-nya. Ketika saya jalankan akan tampil datasetnya seperti ini. Bisa kita lihat semua datanya ya. Datanya bisa kita lihat semua. Dari awal sampai akhir 1085 data. Nah, lalu ada langkah kedua untuk menyimpan sebuah data. Yaitu melalui, oh ya, untuk Bapak Ibu ada kendala atau tidak ya? Bisa disampaikan saja, Bu. Melalui chat ya, nyampaikannya melalui chat atau gimana? Bisa boleh juga. Boleh lewat chat, boleh. Atau kalau memang nanti perlu diulang, ini acaranya sudah direkam gitu ya. Setelah nanti pelatihan akan kami kirim gitu rekamannya ya. Mudah-mudahan sih bisa kekirim atau nanti melalui YouTube ya kami upload ya Pak Dedi ya. Ya, boleh. Jadi supaya bisa dilihat lagi gitu ya, diulang. Untuk pesertanya apakah saya kasih share waktu sebentar Bu untuk mencoba? Saya kasih jeda waktu gitu istilahnya. Atau langsung silakan. aja? Boleh silakan. Bapak Ibu kalau ada yang mau nyoba silakan, kita kasih waktu berapa menit. Mungkin untuk mencoba bisa kali dalam waktu 3 menit karena skripnya udah ada semua ya. Jadi Bapak Ibu bisa membuka R yang sudah di-download, R Studio yang sudah di-download. Lalu untuk mencoba, itu data yang di sini yang dibutuhkan tadi yang data latihan ya. Kalau dicek di Nah, ini data untuk latihan, data set untuk latihan, bisa dilihat. Download yang data latihan, dua-duanya bisa dilakukan, karena kita masih melakukan metode melalui copy paste atau clipboard, menyimpannya di clipboard terlebih dahulu. Lalu data yang diperlukan ada all script PKM statistika, data yang ini.
Nah, di sini bisa Untuk catatan tadi yang bentuk CSV dan Excel workbook itu isinya sama, bisa dipilih. Dan untuk yang all script ini mengandung semua script yang kita pakai dalam dalam PKM kali ini. Nah, boleh dilanjut. Oke. Sambil dilanjutkan aja, yang pakai CSV gimana? Kalau ngambil data dari CSV ya? Oke, dilanjutkan aja ya, Pak. Ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan jika kondisi datasetnya itu bertipe data.csv, salah satu cara yang bisa kita lakukan seperti yang di awal tadi untuk menyimpan dataset ini ke variabel dataku, ke data frame dataku, maaf. Nah, di sini salah satunya saya bikin lagi untuk yang berbeda ya, data frame yang berbeda, yaitu dataku 2. Untuk untuk membuktikan apakah data yang tersimpan itu data yang sama. Itu cara mengambil path-nya itu gimana, Mas? Oh iya, saya tunjukkan ya. Ya. Nah, di sini diperlukan ketika menggunakan sintaks read.csv, ada argumen berupa direktori dari data yang kita gunakan. Kalau di sini saya dari user I download, berarti di bagian download. Maka saya buka bagian download. User. Nah, datanya saya simpan di sini, maka bisa kita klik saja langsung di sini. Ini bisa di mana aja, tergantung direktori Bapak Ibu menyimpan datanya di mana. Kalau saya di C bagian user, I download. Nah, pertama-tama kita copy aja direktorinya. Kita copy dulu. Ketika sudah di copy, kita pastekan di sini. Nah, kondisinya masih di sini, masih di direktorinya saja. Lalu kita tambahkan satu lagi. Oh ya, pertama yang harus diingat, format awal yang diberikan ketika kita copy paste dari data ini, itu dia berupa backslash. Tapi yang dibutuhkan di sini yaitu argumennya berupa slash. Jadi Bapak Ibu bisa diganti dulu. Yang tadi awalnya backslash menjadi slash. Nah, ini saya kasih contohnya. Kalau Bapak Ibu sudah ngikutin cara ini, sudah diubah ke slash, selanjutnya kita tambahkan lagi slash dan nama dari filenya. Bisa juga Bapak Ibu copy paste dari namanya, nama filenya. Copy. Lalu kita pastekan lagi. Kita tambahkan tipe datanya, yaitu .csv. Format datanya, yaitu CSV. Seperti ini. Seharusnya sudah jalan ya. Kalau kita run ya. Coba kita run. Nah, sudah tersimpan data Q2. Nah, bisa kita lihat data Q2. Ini ada dataku dan ada data Q2. Dia menyimpan baris dan variabel yang sama. Karena data yang kita gunakan tadi seharusnya sama. Kita yang pertama menggunakan copy lalu tersimpan di clipboard. Dan apa yang dari clipboard itu kita jadikan data frame. Lalu apa yang dari file format CSV ini kita simpan di data frame data Q2.
Oh ya, perlu diketahui dataku 2 ini nama data frame-nya. Jadi Bapak Ibu mau ngesetnya apapun itu bisa. Misal latihan data 2 kita jalankan lagi juga bisa. Dia tersimpan di variabel lain, di data frame latihan data 2. Nah, tersimpan lagi dengan data yang sama. Lalu selanjutnya, kalau ada kondisi di mana datanya, ini sepertinya nggak usah sih. Ya. Yang ini aja, yang sederhana aja. Yang ini aja. Berarti ini sih intinya 2 ini, yaitu yang pertama menggunakan read.delim dari clipboard, lalu yang kedua ada read.csv menggunakan direktorinya, argumennya menggunakan direktorinya, filenya. Ini cara untuk mengentry data yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu sebagai basic untuk mempelajari RStudio. Ya. Jadi Bapak Ibu ada juga di script itu saya tampilkan di all script itu untuk entry data dari Excel, misalnya bacanya dari file Excel, kemudian bagaimana nyimpan data kembali ke Excel gitu. Atau bisa juga pakai pilih file choose ya, itu kita jelaskan script dia akan buka directory. Nah, itu banyak cara sih. Bapak Ibu nanti bisa perdalam di Google, bisa diklik how to import data in R misalnya gitu. Itu banyak cara. Iya. Jadi boleh coba bisa buka itunya Google Chrome-nya. Misalnya dibantu kalau mau belajar lebih dalam, kita bisa klik apa isunya apa yang mau kita tanya. Misalnya how to import data gitu ya. Atau import data in R misalnya gitu. Mungkin bisa yang bahasa Indonesia kali, Pak. Oh iya. Jadi Ya, coba. karena Saya takutnya nggak tahu Bapak Ibu nanti kesulitan nyari Oh, ya. informasinya gitu. Atau cara input data, saya nggak tahu ada nggak, karena di komunitas global kan lebih banyak ya orang share ya, cara untuk apa memasukkan data di R. Ya, gitu. Oh, itu ada tuh tutorial R statistik, ada dosen UGM gitu ya. Ada lagi dari mana tuh? Gitu. Jadi bisa dipelajari lah lebih dalam nanti. Pada prinsipnya kan belajar kita 3 jam atau 2 jam ini kan nggak cukup ya, tapi Bapak Ibu nanti bisa berdalam lagi. Yang saya jelaskan tadi hanya basicnya yang perkiraan sangat perlu untuk diketahui di awal-awal gitu. Ya. Oke. Baik, balik lagi. Jadi Bapak Ibu mohon maaf ya kalau yang kami sampaikan ini jadi bareng-bareng dengan mahasiswa. Karena memang prinsip di dalam akreditasi di program studi kami, keterlibatan pengabdian masyarakat itu memang harus melibatkan mahasiswa, dan itu poinnya lebih tinggi kalau langsung dosennya. Karena memang luaran daripada program studi kami kan adalah lulusan, gitu ya. Jadi lulusan itu harus mulai terlibat dalam proses baik di riset maupun pengabdian masyarakat, jadi tidak terbatas pada tatap muka di kelas. Jadi memang dalam pelaksanaan yang kami jalankan biasanya selalu nantiasa melibatkan mahasiswa ya, bagaimana mengencourage mereka untuk bisa lebih terampil ya untuk kelak ketika lulus lebih siap kerja. Baik, kita lanjut ya. Mas Ai tadi PowerPoint-nya sampai mana? Mas Ai aja langsung ya. Oke, Pak. Nanti gantian bagian mana Michael untuk bisa menjelaskan. Ini tadi udah ya latihan buat project PR, entry data ini udah ya. Ya, latihan entry data. Oke, nah kita bisa lihat itu ada beberapa tipe data ya tadi ya. Tipe data ada yang karakter ya. Karakter itu yang tipe datanya categorical itu Bapak Ibu. Categorical. Jadi kalau categorical itu nggak bisa dihitung rata-rata ya. Atau dihitung dari deviasi. Tapi yang numerik, yang kuantitatif itu seperti age, di situ usia. Ya, usia itu bisa dihitung rata-rata, hitung standar deviasi. Gitu. Baik, oke, kita lihat slide berikutnya.
Ini tadi udah ya. Ini ngambil data udah. Nah, kita masuk ke ini tadi juga sudah bagaimana review. Baik, kita akan masuk ke bagian berikutnya supaya nanti kita punya waktu juga untuk yang paling penting yaitu door prize ya. Nah, materi berikut adalah mengenai ukuran pemusatan dan penyebaran yang paling populer. Ya, jadi dalam statistical measures ya yang paling utama itu adalah central location dan dispersion measure. Ya, central location biasanya kita pakai rata-rata. Bisa juga pakai median, bisa juga pakai modus, tapi yang paling umum dipakai adalah rata-rata. Nah, rumus untuk rata-rata itu ada dua, ada rata-rata populasi dan rata-rata sampel, tapi rumusnya sama kalau untuk populasi dan sampel ya untuk average. Nah, lambang untuk populasi biasa dipakai berasal dari huruf Yunani, yaitu mu, ya kita bacanya gitu mu. Ya, itu jumlah dari X-nya dibagi N besar adalah ukuran populasi, dan yang X bar itu rata-rata sampel. Gitu ya. Nah, rata-rata itu kapan sih kita biasa pakai ya? Biasanya kita pakai suka komparasi. Misalnya gini, kita ada pertanyaan, mana sih lebih tinggi antara laki-laki sama perempuan tinggi badannya? Ya, caranya gimana? Ya, pakai aja rata-ratanya. Rata-rata pria berapa, rata-rata wanita berapa. Kalau memang secara rata-rata cukup berbeda jauh, ya berarti kita bilang pria lebih tinggi dibanding wanita. Kita juga kadang bertanya, mana sih lebih pintar, mahasiswa atau mahasiswi di program studi kami? Ya, lihat aja rata-ratanya. Gitu. Oke ya. Nah, selain rata-rata, kita juga pakai yang namanya ragam. Atau akar daripada ragam itu adalah standar deviasi. Gitu pula ada lambang untuk populasi dan untuk sampel. Ragam itu apa? Ragam itu adalah sebuah ukuran statistik yang menjelaskan sejauh mana setiap pengamatan merentang dari nilai tengahnya atau dari average-nya. Jadi kalau data tinggi badan misalnya kasus tadi, kalau tinggi badannya mirip-mirip satu sama lain, seperti mahasiswa di Akabri kan tinggi badannya mirip-mirip tuh, maka dia standar deviasi atau ragamnya tentu kecil. Tapi kalau tinggi badannya bervariasi satu sama lain, jadi kalau ada mahasiswa Trisakti lagi upacara kan berbaris tuh. Ketika berbaris itu tinggi badannya itu agak variasi tuh, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang sedang-sedang aja. Maka kalau tinggi badannya itu variasinya cukup besar, maka itu ragam atau standar deviasi juga besar, gitu ya. Gitu. Jadi semakin rapat-rapat atau semakin mirip-mirip itu datanya, maka standar deviasi kecil. Nah, itu ukuran pemusatan dan penyebaran yang paling populer. Apakah ada hal lain yang untuk dispersion measure? Ada lagi range gitu ya, interquartile range macam-macam. Baik, kita lanjut ya. Kita sekarang bagaimana menghitungnya di R. Menghitungnya di R. Lanjut. Oke, ini kita bicara bagaimana menghitung. Ini pakai data siapa nih? Michael atau Azami? Ai nih, yang ini. Pakai data Michael, Pak. Michael, oke silakan Michael. Baik Pak, sebentar. AI bisa di Oke, boleh. stop share dulu mungkin. Stop share dulu ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan coba bagaimana menghitung rata-rata dan standar deviasi dari dataset yang tadi ya, yang latihan 1 tadi, yang ada 5 variabel itu. Yang ada 5 variabel. Sudah terlihat sebelumnya? Oke. Untuk kali ini saya menggunakan nama variabel yang berbeda dari yang ini, tapi isinya bisa dilihat masih sama seperti yang tadi. Hanya saya ganti nama variabelnya saja. Ini aja close. Isinya sama. Next, kita lanjutkan. Untuk perhitungan rata-rata standar, kita dapat menggunakan rumus min dalam kurung nama variabel yang kita mau nama dataset yang mau kita cari, dan dollar dengan untuk variabel atau isi tertentu yang mau kita hitung. Dalam hal ini kita akan menghitung umur, itu umur dari pasien-pasien COVID. Jika di running, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Michael menggunakan data frame yang berbeda dengan AI tadi ya. Data frame-nya data COVID-3 ya, itu ya? Iya. Oke, jadi
Bapak Ibu kalau nanti jangan heran, karena ketika manggil datanya, tadi dia kasih nama objek datasetnya jadi data COVID-3. Kalau Bapak Ibu kasih namanya sendiri, nama Ibu misalnya bunga sama dengan Ritodeli, maka ketika Yang manggil ini. juga pakai bunga, gitu ya. Bisa disesuaikan dengan Ya, betul. data frame Bapak Ibu masing-masing. Ya, panggil. Lalu seperti yang sudah saya ini, pas saya run, hasilnya itu adalah NA. Hasil ini NA itu karena pada Edge itu ada data yang tidak ada isinya, yang kosong, seperti demikian. Fungsi min ini kelemahannya adalah jika ada data yang NA atau yang missing, maka prosesnya tidak bisa berjalan. Untuk mengatasinya, kita dapat menggunakan fungsi pada line 5 ini, yaitu min data COVID. Mohon maaf, ini saya ganti dulu. Min $h, koma, na.remove sama dengan true. Fungsi na.remove ini dia akan membuang data yang missing value atau yang tidak ada isinya, sehingga saat kita run maka dia dapat memberikan hasil yaitu 49,48. Itu untuk pencarian rata-rata dengan rumus standar. Berikutnya adalah standar deviasi, sama juga rumusnya. Kita run maka hasil NA karena ada yang missing juga. Rumusnya NA remove juga sama seperti pas pencarian rata-rata tadi. Maka setelah kita running dapat kita peroleh hasil berupa 18. Berikutnya untuk pengolahan data lebih lanjut. Untuk mungkin kasih spare waktu dulu untuk peserta mencoba kali. Next. Mencoba dan mencermati mungkin. Ya. Di sini ada min untuk mencari rata-rata dan ada SD untuk mencari standar deviasi. Iya sih. Oke. Coba aja gini Mas Ai atau Michael, Ya. coba di Excel dikasih soal, kemudian diminta skrip untuk ngitung rata-ratanya bagaimana tuh. Nanti Mas peserta bisa chat ya. Bisa chat. Oke? Ai monggo. Ya. Bikin soal berarti ya? Atau Ya. gimana? Diketik aja di situ. Nggak apa-apa di Excel. Kasih soal di Excel. Misalnya data tinggi badan gitu di Excel. Coba dipanggil datanya ke R, kemudian dihitung rata-ratanya berapa. Gitu, sambil nunggu mereka. Oke. Screen-nya berpindah? Di Michael aja dulu, Pak. Apa-apa. Oh, di Michael. Oke, Michael bisa buka Excel-nya? Oh, Excel. Iya. Berarti Bikin data kecil aja. boleh Kayak. Ya. Excel kalau ini tabnya udah agak banyak. Oh, oke, siap. Oh, gitu. Ntar ini saya stop sharing dulu. Oke, kita jeda ya, Silakan, karena tadi ada chat yang kelihatannya terlalu cepat ya. Jadi kita sambil nunggu yang lain, kita coba break dengan soal. Untuk soal. Teks. Di screen share itunya. Oke, Pak, bentar, Pak. Screen share. Oke. Di sini akan saya coba untuk membuat soal kali ya. Ya, kasih aja nama orang, nama, kemudian tinggi badan. Bapak Ibu bisa chat ya, tinggi badannya berapa boleh? Taruh di chatnya, saya biar bisa itu. Nama, itu ada nama orang, kenapa itu? Nama aja. Nama, kemudian tinggi. Ya, di sebelahnya tinggi badan. Oke, tinggi, gitu aja. Oke, nama Mas Ai tolong tulis namanya Sri Ayu, tinggi badan 155. 155. Kemudian ada Bro Daniel. Oke. Bapak Ibu, saya kira cukup ya, datanya cukup 4 aja. Daniel tinggi badannya 180. Oke, kemudian Komang
Mas Komang 165. Oke, kemudian Ibu Umi ya, Umi. Oke, tinggi badannya 157. 157. Oke. Oke, itu soalnya Bapak Ibu. Sebagai soal latihan, silahkan itu dipindahkan ke RStudio. Kemudian hitung rata-rata dan standar deviasinya. Oke. Kemudian, oke. Nah, yang kami minta skripnya itu dikopas ke chat ya. Silakan. Mulai dari read.delim, kemudian hitung rata-rata, hitung standar deviasi daripada tinggi badan, ya. Yang rata-rata nggak bisa dibikin untuk nama, gitu. Nggak bisa untuk nama. Silakan. Kita ingin lihat. Ini datanya saya share ya. Nggak usah. Kalau Kan mana mereka tahu bisa lihat. Mereka bisa lihat ya. Nah itu. bisa. Nah itu. Silakan Bapak Ibu entry di Excel-nya. Kemudian di chat itu nanti hasil skripnya seperti apa, kemudian tingginya seperti apa. Kayak apa rata-rata tinggi dan standar deviasinya berapa. Ya, sambil nunggu ya kita lihat. Ada berapa? 4 orang ya, itu dulu. 4 orang dulu. Kalau untuk kondisi seperti ini, saya menyarankan untuk Bapak Ibu mengaplikasikan menggunakan metode yang clipboard, yaitu read.delim dengan argumen clipboard. Karena mungkin kita ingin mengecek dulu ketika kita masih membuat data, menginput data, apakah hasilnya itu sudah sesuai dengan yang kita inginkan, lalu kita ingin mencek dan belum kita save menjadi data baru. Nah, kita bisa tinggal copy paste. Kita copy dan kita masukkan di R-nya tadi. Oke, sudah ada yang bisa kasih jawabannya bagaimana skripnya? Kita lihat dulu pesertanya seperti apa. Ayo, ya respon untuk skripnya. Oh, oke. Di WA saya belum bisa buka. Ini untuk yang apa? Yang akhiran nomornya 2245 ya, Bapak atau Ibu yang nge-share foto di akhir. Itu bisa dibuka di file bin. Setahu saya di file bin, nanti Bapak Ibu cari file RStudio-nya. Seharusnya ada di dalam sana. Di bin-nya. Kalau Bapak Ibu mengikuti di YouTube, cara instalasinya ada di penjelasannya di sana. Buka di bagian bin-nya. Baik, apakah sudah ada yang itu bisa menjawab dari peserta? Skripnya tolong ditulis bagaimana menghitung rata-rata dan menghitung tinggi badan. Ya, Pak. Rata-rata dan standar deviasi daripada tinggi badan ya. Kemudian nilai rata-ratanya berapa, standar deviasinya berapa. Oke, Mas Mulyanto, dataku read.delim clipboard, min dataku. Ada yang request contoh contoh skrip rata-rata ada lagi. yang bisa jawab? Oh, oke. Dicoba. Mas Mulyanto to everyone ya. Nah, barangkali panitia bisa dicatat nama Mas Mulyanto, ya dikasih nanti bonus ya tambahan. Barangkali nanti bisa dicatat. Ya, barangkali ada sedikit hadiah dari panitia nanti.
Jadi Bapak Ibu termasuk juga ketika kuis di akhir ya. Ya. Oke. Oke. Mas Mulyanto sudah kami catat ya. Itu benar ya jawabannya Mas. Hai. Kita cek Pak ya. Ya, Richard Delim. Nah, di sini saya jelasin dulu untuk latihan yang selanjutnya tadi. Oh, tadi itu latihan 2. Untuk latihan selanjutnya tadi, yaitu kita menyimpan di sebuah data frame dulu pertama. Dengan menggunakan sintaks read.delim, argumen clipboard. Ini opsional untuk kita melihat, memastikan ini, apakah datanya sudah tersimpan seperti ini, gitu. Sri Ayu 155. Nah, lalu kita jalankan untuk min-nya, untuk rata-ratanya. Di sini sintaks yang diisi dari min ini yaitu data frame-nya kita tulis ulang, yaitu dataku 3 dengan $h menunjukkan variabel apa selanjutnya, yaitu variabel tinggi badan yang kita minta min-nya untuk kita jadikan rata-rata. Nah, lalu kita jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Tolong dicek, Michael. Udah benar, Pak? Ya, udah benar itu jawabannya. Ya. Sudah. Lalu Ya. untuk standar deviasinya 11,3. Ya. Ini. Oke, ada yang jawab Mas itu tuh Rian Brilian. Oh, Rian Brilian ini mahasiswa saya yang dulu nih ya. Wah, dia udah pinter itu. Rian Brilian ya, Rian 2013. Oke, Mbak Yunia monitor nggak? Monitor, Pak. Monitor. Monitor ya. Mohon dicatat ya tadi Mas Iya, Pak. Mulyanto. Sudah. Ya. Oke, makasih. Sama-sama, Nah, Pak. Mas Azam tadi tolong Iya, oke, Pak. itu ketika menghitung min, nama variabel dia akan otomatis muncul sendiri di RStudio. Oh, oke. Jadi supaya Ini salah satu ya. Ini ada salah satu fitur dari RStudio itu sendiri. Di sini akan tertampil variabel apa yang ada di dataku 3. Pertama ada nama, lalu yang kedua ada tinggi badan. Nah, di sini ketika kita ingin memanggil sebuah variabel dengan menggunakan $, nah, di sini akan muncul otomatis antara nama atau tinggi badan. Tadi yang kita butuhkan min, untuk menghitung rata-rata berupa datanya harus numerik tadi ya. Mau dicontohkan kalau ada kondisi error, Pak, yang kalau pakai nama. oh ya. Oh, tadi Boleh, udah ya. misalnya min dari dataku nama boleh. Iya. Error Misal kan itu? kita contohkan lagi. Kalau misalkan kita menggunakan datanya yang bukan numerik, contohnya di sini ada nama. Kalau kita cek tadi char, akan terjadi error. Nih, argument is not numeric or logical. Sama juga untuk yang standar deviasi. Nah, kalau kita jalankan, kalau kita run tadi, terdapat error. Karena ada perbedaan di antara tinggi badan dan nama inputnya berupa numerik. Dan kalau yang ini berupa char. Gitu. Ini apa? Gimana, Pak, selanjutnya? Oke, lanjut kita masuk slide berikut apa? Oh, slide berikutnya. Oke. Oh, yang ukuran pemusatan dan penyeberangan yang populer, Pak. Oh iya, ya. Bagaimana kalau kita ngambil data tapi dari yang rata-rata perempuan maupun rata-rata pria gitu ya? Jadi ya? Dipecah Oke. datanya Ya. berdasarkan Oke. jenis kelamin. Coba kita mau coba siapa? Siapa? Michael? Michael Iya, atau boleh. saya? Boleh.
Sudah terlihat? Yap. Oke. Berikutnya kita akan mengelompokkan data berdasarkan data kategorik, dalam hal ini jenis kelamin. Pada ini kita akan membuat data frame baru, yaitu laki-laki, yang isinya perintah subset ini untuk mengambil sebagian data dari data frame yang awal. Lalu yang kita jadikan patokan di sini adalah data frame dengan variabelnya yaitu gender, di mana gendernya itu kita spesifikasikan laki-laki. Seperti demikian, ketika kita running, dia notifnya tidak kalah notif, berarti berhasil. Lalu kita view untuk memastikan akan muncul seperti demikian, di mana gendernya itu adalah semuanya laki-laki. Lalu kita dapat lakukan hal yang sama juga untuk perempuan. Ini belum saya ganti. Ini sudah run, dan hasilnya adalah semuanya female pada ini. Jadi Bapak Ibu, kadang kala kita ingin tahu lebih lanjut ya, bukan hanya rata-rata usia secara keseluruhan, tapi kita ada grouping variabel istilahnya, by gender. Kita pengen rata-rata, tetapi untuk yang gendernya female saja. Atau kita pengen tahu rata-rata untuk yang gendernya male saja. Gitu. Jadi istilahnya ada grouping variabelnya. Nah, ada beberapa cara di R kita untuk bisa tahu. Cara pertama ya dibelah aja datanya. Dibelah itu pakai function yang namanya subset. Dibelah, jadi data laki, data perempuan menjadi 2 data frame baru. Jadi Michael mencontohkan kasih nama laki-laki dan perempuan. Nanti ada beberapa cara lain yang akan dijelaskan, gitu ya. Silakan dilanjut. Lalu untuk berikutnya adalah kita menjalankan script yang seperti awal tadi, yaitu min, tapi kali ini datasetnya kita ganti khusus untuk laki-laki dan khusus untuk perempuan saja. Seperti demikian akan saya contohkan. Running, diperoleh rata-rata usia laki-laki yaitu 49 tahun, dan untuk rata-rata perempuan pasien COVID itu 49 juga, yang saja berbeda sedikit pada belakang komanya. Selain itu, untuk menghitung ini, tadi pertama kita dapat gunakan subset, yaitu pembagian pemecahan data. Jika tidak ingin memecahkan data, maka kita dapat menggunakan salah satu sintaks lain, yaitu min, data frame yang kita tuju, variabel yang ingin kita rata-ratakan, menggunakan kurung siku untuk menandakan penandanya atau pematoknya, yaitu gender female. Hasilnya maka akan sama seperti yang sebelumnya, yaitu 49,63. Dan begitu juga untuk yang laki-laki pada kasus ini, di running hasil 49,87 juga. Dan cara yang ketiga adalah dengan menggunakan sintaks by, yaitu by data frame yang data dari data frame yang ingin kita rata-ratakan atau ingin kita olah. Pematoknya adalah data gender, dan operasi yang akan kita lakukan yaitu min sintaksnya, dan dilanjutkan dengan remove sama dengan true untuk membuang data yang missing value. Maka hasilnya akan muncul 2 hasil, yaitu hasil female dan hasil male secara terpisah. Ini double klik. Standar deviasi belum, berarti tadi untuk ini saja. Baik, saya kira cukup ya, jelas Bapak Ibu bagaimana menghitung rata-rata dari grouping variabel. Jadi berdasarkan laki-laki dan perempuan. Gitu. Kalau di itu kali ya, kalau di Excel
kita filter dulu misalnya gitu. Ya. Kalau di Minitab atau SPSS bisa langsung tuh kita variabel mana, terus kita pilih grouping variabelnya apa. Gitu. Baik, kita lanjut di slide berikut tentang apa? Slide berikut visualisasi. Visualisasi data ya, dengan Ya. apa? Box plot dan itu Histogram. histogram. Baik, silakan. Ada ini Ada. skripnya. Ya, jadi Bapak Ibu, saya memang tidak semuanya coding dari nol. Kita coba tuliskan sudah ada skripnya supaya menghemat waktu juga. Karena kalau di semua dari awal, khawatir saya nggak tercover ini materinya. Tapi nanti ya di chat berikutnya setelah selesai pelatihan silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau bagaimana ya terkait materi. Akan lanjut. Lalu berikutnya kita masuk ke visualisasi data. Mulai dari bagian ini. Yang pertama itu adalah histogram dengan sintak his dalam kurung data yang ingin kita bentuk, yaitu umur. Ketika kita running, maka akan hasil pada tab panel kanan bawah ini sebuah diagram batang atau histogram, di mana sumbu X melambangkan umurnya dan sumbu Y melambangkan frekuensi kehadirannya. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu bisa dilihat di situ adalah bentuk histogram yang menyerupai distribusi normal istilahnya itu. Jadi ada istilah new normal sekarang ya. Jadi distribusi normal itu punya karakteristik yang tengah-tengah itu yang paling banyak gitu ya. Dalam hal ini usia pasien itu sekitar 40 sampai 60 itu adalah yang paling banyak frekuensinya. Gitu. Nah, semakin bertambah usia, frekuensinya makin sedikit, juga berkurangnya usia juga frekuensi makin sedikit. Ya, jadi pasien COVID di data yang dari Kaggle ini paling banyak usia yang parubaya lah istilahnya gitu. Ya, distribusinya berbentuk seperti lonceng. Berbentuk seperti lonceng itu artinya dia naik, kemudian dia juga akan turun, gitu ya. Seperti grafik yang orang terinfeksi ini saat ini. Kita saat ini masih terus naik, pada akhirnya yang terinfeksi akan ya turun. Itu istilahnya kurva normal ya. Nah, kurva normal itu Bapak Ibu dipakai untuk atau distribusi menggunakan histogram ini dipakai untuk menggambarkan variasi dari data. Kalau dia berdistribusi normal, dapat dilihat, itu punya ciri-ciri bahwa tengah-tengahnya itu adalah center dari simetrisnya. Jadi lipatan simetrisnya itu adalah average. Itu kan kalau dilipat bisa menyatu, ya. Kemudian ekor kiri dan ekor kanannya itu adalah 3 kali daripada simpangan bakunya. Jadi tadi simpangan bakunya berapa tuh nilainya laki-laki? Ini apa sih yang COVID secara keseluruhannya? Ya. Timbangan bakunya berapa itu? Yang secara keseluruhan berarti Iya. tadi sekitar Di ini ada. SD COVID 18. Sekitar 18 ya. Nah, rata-ratanya berapa tadi? 49 ya. 49. Nah, ekor kiri dan ekor kanan akan jatuh pada rata-rata ditambah 3 kali simpangan baku atau dikurang 3 kali simpangan baku. Itu adalah karakteristik sebuah distribusi normal. Jadi right tail dan left tail-nya itu adalah 3 kali simpangan bakunya dari senternya. Jadi kalau tadi berapa tuh? 49 ya average-nya. Iya. 49 ditambah 3 kali 18. Coba hitung di situ tuh, di R-nya. Di yang kosong. 49 ya, ditambah diketik aja 49 54 Pak berarti. 54 tambah 49 113. 113. Nah, itu di sekitar angka 100 itu. Di situ tuh ekor kanannya ya. Begitu pula ekor kirinya ya, nilai senternya dikurang 3 kali simpangan baku. Gitu. Nah, ya posisi simpangan baku mulai kelihatan ya. Jadi dia menunjukkan ekor kanan daripada ekor kiri. Kadang simpangan baku itu bisa dipakai untuk mendeteksi outlier. Outlier itu apa? Nilai pencilan. Jadi kalau ada data melebihi 3 kali simpangan bakunya, juga bisa menjadi sebuah pendeteksi adanya outlier. Adanya data pencilan.
Jadi kalau misalnya tinggi badan kita ini tinggi banget ya, kemudian kita ini outlier apa nggak sih ya? Cek aja berapa sih rata-rata tinggi badan orang Indonesia, berapa standar deviasinya, maka si rata-rata ditambahin aja dengan 3 kali standar deviasi. Manakala kita masih masuk dalam rentang itu, maka kita masih dianggap wajar lah tinggi badannya. Baik, itu untuk membuat histogramnya. Sekarang bagaimana histogram by itu ya? Iya. Baik, Berikutnya ini kita pengen lihat histogram by kematian ya. kematian ya. Ya, berarti Pada jelaskan dulu line ya, line 39 ya. 39 oh ya. Ya. Line 39 ini kita membuat kolom baru dalam data frame yang sudah ada, yaitu date dummy dengan fungsi as.integer ini. Itu fungsi untuk mengubah Parsing. parsing kolom yang sudah ada dan yang berbentuk selain integer menjadi bentuk integer atau numerical data. Saya menambahkan di sini data COVID $date tidak sama dengan 0 untuk mengubah data-data yang bukan 0 menjadi bukan 1. 0 menjadi angka 1. Ya, kenapa begitu? Coba dicek dulu. Data depth-nya coba dicek dulu, Michael. Untuk ini pakai yang data COVID aja deh. Data ini yang saya preset sebelumnya, data date di sini itu berbentuk faktor, yaitu seperti karakter, cuma dia bisa menampung alfanumerik, yaitu alfabet dan numerik, tapi disimpan dalam bentuk string atau mirip dengan char. Cuma untuk pembuatan date dummy, setelah date dummy ini adalah bentuknya numerik dengan range-nya 0 dan 1. Di dalam data date itu kita punya masalah, karena di aslinya dia tidak hanya bernilai 01, tapi dia mencatat kapan tanggal meninggal, gitu ya. Jadi ada beberapa yang mencatat tanggal. Ada mencatat tanggal meninggal. Nah, itu ada tanggal meninggal. Jadi nggak semuanya diisi 01. Sehingga kita harus ubah semua yang bukan 0 jadi angka 1. Gitu. Dapat dilihat seperti ini, dan juga di bawah juga, semua yang berbentuk tanggal diubah menjadi angka 1. Ya. Lalu kita lanjutkan ke berikutnya, menggunakan histogram lagi. Itu sudah di running ya? Date dummy sudah? Ini mau saya running, Pak. Iya. Oke. Kita mencari histogram dari pasien COVID yang masih hidup terlebih dahulu. Bentuknya seperti demikian. Itu yang sudah meninggal ya? Masih hidup, Pak. 0. Ini date-nya, Pak. Yang date 1 berarti baru meninggal. Yang date dummy meninggal ya? Iya. Kalau untuk yang meninggal ya, seperti ini. Double klik, astaga. Mas saya double klik. Ini untuk yang masih hidup, range seperti ini. Ya. Dan untuk yang meninggal seperti ini. Ya. Jadi ada perbedaan tuh pola distribusi data. Jadi kadang kita ingin menggambarkan variasi data itu menggunakan histogram, gitu ya, menggunakan histogram. Bapak Ibu, jadi ada beberapa keyword yang saya sampaikan di ini akan menjadi soal-soal di itu ya, di terakhir oleh Pak Anong itu untuk memakai Kahoot ya. Jadi variasi data itu bisa ditampilkan melalui histogram. Kalau kita lihat histogram yang meninggal itu kan berada di center sekitar 60 tahun ya. Sekitar 60 tahun. Dan Bapak Ibu bisa lihat itu distribusinya agak menjulur ke kiri ya. Menjulur ke kiri. Artinya yang meninggal itu banyak usia lanjut tuh. 60, 70, 80, 90 itu frekuensinya cukup banyak. Gitu. Yang meninggal. Makanya dia termasuk orang yang nggak boleh ke kantor. Kalau di Trisakti usia dari 50 tahun jangan ke kantor dulu kalau di kampus kami. Di atas 50 tahun. Oke. Nah, jadi saya di atas 50 jadi udah berbulan-bulan tidak ke kampus. Oke ya, kemudian yang usia yang kondisinya masih hidup, usianya tadi mana? Nah, yang masih hidup nih relatif berdistribusi normal ya, dengan center di usia 40, 45 gitu. Walaupun ada juga usia 80 masih hidup tidak terpapar COVID ya. Bukan berarti pasti meninggal, enggak ya. Dan sifatnya ya ajal itu Allah yang atur. Ya. Baik, kita lanjut kepada
Box plot. Box plot ya, box Iya. plot. Box plot ini untuk mendeteksi adanya outlier ya. Ada outlier. Oke, lanjut. Dia running satu-satu aja nggak berarti ya? Atau mau langsung yang 2 sekaligus? Ya, boleh 2 sekaligus satu-satu. Untuk ini hasilnya akan sama, saya running saja yang line terakhir. Hasilnya akan seperti ya. itu. Ya. Ini adalah box plot untuk menampilkan ya, box plot untuk menampilkan kondisi yang hidup 0 ya. Kondisi yang hidup 0. Jadi grouping variabelnya adalah 01 nih. 0 masih hidup. Kemudian yang 1 adalah yang meninggal. Nah, box plot ini menampilkan apa sih? Garis paling bawah itu adalah nilai minimum. Kemudian naik ke garis berikutnya yang berada di dalam kotak ya. Itu adalah kuartil pertama. Ya. Yang berikutnya yang tebal itu kuartil kedua, berikutnya adalah kuartil ketiga dan nilai maksimum. Itu menampilkan statistics of 5 ya. Nah, kalau kita lihat kan si kelompok yang meninggal itu pertama spread-nya lebih kecil dia. Rentangan antara minimum ke maksimumnya lebih rambat. Gitu. Sedangkan yang hidup itu lebih bervariasi. Anak bayi bisa hidup, kemudian usia lanjut juga masih bisa hidup. Tapi secara umum centeringnya yang hidup itu lebih mudah. Ya, lebih mudah dibanding yang meninggal. Gitu ya. Ini adalah salah satu digunakan tadi itu adalah how to extract information from data. Jadi from data jadi itu bagaimana kita bisa ekstrak informasinya. Oke, bisa kita lanjut ya? Iya. Udah selesai ya tadi box plot. Kita masuk Box plot materi selesai. apa? Berikutnya kita lihat Membangkitkan data. membangkitkan data di Normal. distribusi. Oke. Coba siapa yang itu? Bapak Ibu Mana ya? bisa lihat slide-nya aja. Kita langsung di Iya. script R-nya supaya kita punya waktu yang Saya stop sharing dulu efisien berarti ya. Oke. Silahkan kalau slide mungkin AI boleh di-share lagi. Ya, slide-nya bisa dilihat. Masuk ke generating data ya, bagaimana membangkitkan data. Generate data. Oke. Baik, Bapak Ibu, R juga memiliki kemampuan untuk membangkitkan data yang berdistribusi normal atau berdistribusi lainnya. Seringkali kan begini, Bapak Ibu, kita ingin melakukan simulasi ya, misalnya di dalam teori antrian kita mau melakukan simulasi kalau di sebuah bank gitu ya, kita sediakan 3 servis, 3 pelayanan, kemudian kita sediakan juga kartu antrian. Pertanyaannya itu apakah memuaskan apa enggak bagi pelanggan, kan gitu. Sehingga kita perlu hitung yang namanya tingkat kedatangan pelanggannya berapa, kemudian tingkat pelayanannya berapa, yang di teller-teller itu tingkat pelayanannya berapa. Nah, kita bisa bermain simulasi. Jadi misalnya tingkat kedatangannya sekian, yang berdistribusinya misalnya kosong, kemudian tingkat pelayanannya waktunya rata-rata sekian, yang berdistribusi eksponensial, kita bisa bermain simulasi. Kira-kira kalau tingkat kedatangan sekian, tingkat pelayanan sekian, dengan jumlah tellernya itu cuma 2 misalnya, ada istilah ya multi-channel, single phase ya kalau dalam teori antrian, itu cukup nggak kira-kira? Berapa orang di dalam antrian, berapa orang di dalam pelayanan, berapa waktu tunggu dalam antrian, gitu. Berapa waktu tunggu di dalam sistem. Itu kan bisa kita simulasikan, sehingga kita bangkitkan aja datanya. Bangkitkan data, kita simulasikan. Begitupun antrian di dalam pom bensin. Begitupun kalau kita main dengan pemodeling COVID ya, kapan COVID ini berhenti, kapan kalau orang-orang itu nggak pakai masker, kalau orang itu tetap aja berkerumun, orang itu tetap aja misalnya beli makannya nggak take away, tapi duduk, kita bisa simulasikan kondisi kapan ini berakhir pandemi. Oke ya, sehingga kita perlu itu bisa bangkitin data, ya, dengan tentu parameter-parameter yang menyesuaikan kondisi yang real. Nah, saya hanya contohkan di sini bagaimana membangkitkan data yang berdistribusi
normal ya. Ini dicontohkan di sini bagaimana saya bisa bangkitkan data yang berdistribusi normal dengan rata-rata 300. Distribusi normal itu punya average dan standar deviasi sebagai parameternya. Jadi saya akan bangkitkan 300 data atau 300 pengamatan dengan rata-rata 49 dan standar deviasinya 80. Apakah rata-ratanya persis 49? Enggak. Itu kita anggapkan 49 adalah rata-rata populasi. Kita bangkitkan sampel dengan ukuran 300, maka rata-ratanya akan mendekati 49. Begitupun standar deviasinya akan mendekati 18. Ya. Setelah itu kita bikin histogramnya. Nanti kita bisa hitung peluangnya. Peluang kalau tinggi badannya di bawah sekian, kalau orang tinggi badannya di atas sekian, itu berapa? Ya. Itu kalau kita belajar di bab probability ya. Ketika belajar statistik masuk bab probability seperti itu. Nah, kita nanti bisa kembangkan apakah binom, apakah Poisson, apakah eksponensial, apakah Weibull gitu. Tapi ini saya contohkan hanya yang normal. Baik, bisa dicoba, Mas. Ya, bisa. Ya, Pak. Oke, Pak. Sekarang kita mau simulasikan tadi yang sudah dijelasin oleh Pak Dedi ya. Latihan R. Oke. Simulasi. Tadi apa tuh poinnya? Oke, kita mau Distribusi normal. data ya. Distribusi normal. Ini kita mulai dari kosong ya, codingnya, dari scriptnya. Jika yang bangkitkan tinggi, misalnya, tinggi. Gimana? Variabelnya dulu. Variabel. Apa ini data variabel? X ya kali. Ya, boleh. X. Ya. Oke, ya. R0. R. Oke. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa lihat itu muncul bantuan ya. Jadi yang harus dimasukkan itu adalah N-nya. N-nya itu berapa banyak datanya yang mau dibangkitkan. Kemudian nilai average-nya atau min-nya berapa, itu standar deviasinya berapa. Cuman itu default-nya dia akan masukkan dengan normal standar atau normal baku. Normal baku itu yang rata-ratanya 0 dan semakin bakunya 1. Tapi kasus tadi kita mau bangkitkan berapa tadi min-nya? 300, Pak. 9. Min-nya 49. Iya, SD-nya berapa standar deviasinya? Standar deviasinya tadi 16. 16, oke. 16 ya. 18. Oh, 18. 8. Oke, di-run. Nah, kalau dipanggil datanya, sudah ada ya, X itu ya. Coba dipanggil X. Nah, itu. X, di-run. Nah, itu X-nya itu ada 300 itu datanya. Kita bisa bangkitkan. Begini aja kali ya, Pak. Table. Ya, kalau di table itu nggak sama semua tuh nanti. Nah, semuanya, karena data numerik cenderung nggak ada yang sama satu sama lain ya. Oh, oke, Pak. Oke. Kemudian, kita bisa hitung rata-rata X, coba. Rata-rata X itu jauh atau dekat dari 49. Min X ya, coba hitung min-nya. Min dalam kurung X. Min dalam kurung X. Nah. Kiran? Run. Nah, itu sekitar 47,67264. Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu nanti bangkitkan data yang lebih banyak lagi, maka rata-ratanya akan semakin mendekati nilai parameter populasinya. Misalnya, coba yang iya, di RAM-nya tambahkan jadi 3.000 gitu. 3.000. 3.000. Oke, di run. 3.000 di run. Jadi 40. Nah, 48. Sekarang tambahkan 30.000. Wow. Oke, di run lagi. Nah, semakin mendekati itu, semakin mendekati 49. Jadi kalau kita punya random data yang makin besar, dia akan mendekati nilai parameter populasinya. Populasi tadi kita bangkitkan data dengan rata-rata 49 dan standar deviasinya 18. Begitupun nilai standar deviasi. Oke ya. Nah, kita coba sekarang belajar menghitung peluang. Menghitung peluang. Jadi andai kata ada seseorang ya, kita pengen tebak ya berapa peluangnya seseorang yang kita pilih secara random itu punya tinggi badan ya, misalnya di bawah berapa sih? Di bawah 43 misalnya. Menghitung peluangnya di bawah sebaran normal. Ya, di bawah sebaran normal. Kalau di pelajaran statistika, kita ngitungnya bagaimana tuh si Buba Acaki diubah ke normal baku, dapat nilai Z-nya, terus lihat tabel normal ya. Kalau ini kita langsung bisa hitung, jadi penom, misalnya kita mau tahu tinggi badan di bawah 43 ya. Oke. Nah, penom, buka kurung 43. Ini datanya masih 3.000, Pak, atau?
nggak apa-apa 30 itu. nggak apa-apa. Oke. X, ya. Ini tadi untuk Mungkin boleh dicatat dulu di komen soalnya gitu. Ya. Ya, penasaran Kenapa? aja. Ya, Di mungkin komen peluang, dulu ya, soalnya dicatat dulu. ya, ditambahin di line 25 oh soalnya. Berapa peluang mendapatkan seseorang yang tinggi badannya di bawah 43 tahun? Oke. gimana? Berapa Berapa peluang? peluang mendapatkan seseorang dengan tinggi badan di bawah 43 tahun? Berapa peluang mendapatkan seseorang dengan Tinggi tinggi badan badan? kurang Berapa dari senti? itu di PPT-nya kurang dari berapa aja? Itu tentunya. Coba kita cek. Terserah aja biar samain aja. Kurang dari 30, Pak. Oh ya udah, samain aja 30 gitu. Itu usia loh, bukan tinggi badan kalau di PPT. Mohon maaf. Oh, itu usia ya. Kita Iya. lagi bangkitin apa nih tadi nih? Usia ya? Ini usia, Usia, ya. Pak. Oh Oh iya. ya, ya, usia. 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 Supaya sama. Oke. Ya. Nah, silakan di penom, kemudian 30. Bukan iya benar ya, penom ya, 30. Penom. Saya kadang lupa skripnya. Itu minnya sama dengan 49. Bisa juga langsung ya. Ya, bisa juga langsung. SD-nya 18. Ya. Maka kita run. Hasilnya segini, Pak. Ya, itu hasilnya 0,14. Nilai peluang itu berkisar antara 0 dan 1. Berapa peluangnya tinggi badan kurang dari 30 gitu. Berapa peluangnya lebih dari 52 misalnya gitu. Bisa pakai satu menom atau nanti di lowernya dibikin false. Baik ya, itu saya contohkan aja salah satu penggunaan ya untuk menghitung probabilitas di dalam atau menggunakan RStudio. Baik, kita lanjut. Bentar Pak, ini ada yang miss Pak untuk yang kalau misalnya peluang usianya ditanya lebih, tadi kan kurang dari Pak. Iya, iya. Nah, kalau ini yang untuk saya simulasikan kalau yang lebih dari ya? Ya, kalau dia peluang ya. usianya lebih dari 50. Kalau tadi kan kurang dari 30. Ya. Sintaks yang digunakan sama, penom juga. Bisa menggunakan yang penom, yang ini. Bisa juga menggunakan sintaks yang ini. Saya akan jelaskan yang ini terlebih dahulu. Nah, untuk penom, dia menggunakan sama, tadi datanya 50 yang diminta, dengan MEN 49, SD-nya 18. Lalu kita tambahkan argumen lower tail, dengan isinya false. Maknanya, dia akan menghitung 1 kurang dari penom yang terhitung ini. Maknanya jadi dia akan menghitung ke atas. Karena sebuah peluang itu ditentukan dari 0 atau 1 gitu ya, Pak? Ya, 0 sampai 1 range. 0 sampai 1. Dia Nah, akan bisa menghitung dari titik yang kita spesifik, yaitu 50 ke atas. Kalau lower tail-nya sama dengan false. Oke. Lalu kita run. Nah, kita mendapatkan hasil 0,47. Ya. Jadi 47% ya. 47%. 47% untuk orang yang lebih dari 50. Peluang usia lebih dari 50 tadi. Oke. Lalu kita gunakan yang 1 min penom. Yaitu, kenapa menggunakan 1 min penom? Seperti yang tadi saya jelaskan. Peluang itu range-nya dari 0 sampai 1. Jadi kalau kita hitung, nah hasilnya akan sama. Hasilnya akan sama. Yang di awal tadi 47%, lalu yang 1 min penom juga hasilnya 47%. Baik. Ya, Pak. Cukup ya. Kita lihat lagi slide-nya. Sampai mana kita terakhir? Sekarang masuk ke studi kasus berarti, Pak. Oh ya, masuk studi kasus COVID. Studi kasus COVID. Bapak Ibu, ini waktu semakin terbatas, saya persingkat saja. Apakah kita masuk nanti ke sampai uji T, uji Z untuk berbeda proporsi nanti, tapi skripnya udah saya tulis tuh. Ya, kita ambil secara umum aja, masuk ke regresi logistik aja nanti ya. Nah,
kita ingin menjawab beberapa pertanyaan, ya sering kita dengar, ya coba Kompas itu di CNN bahwa ada alasan pria lebih rentan tewas akibat virus corona. Kemudian ada lagi usia lanjut usia di atas 70 tahun itu lebih rentan. Nah, kita coba lihat berdasarkan data, ya. Jadi bagaimana kita menjawab persoalan itu pakai data. Silakan lanjut. Datanya berarti yang sudah disiapkan aja ya Pak, karena Ya, boleh. waktu tadi ya. Ya, oke. Oke, untuk itu. Sip. Di sini saya akan menjelaskan secara data kenapa bukti dari pria lebih rentan tadi. Kita membuktikan kenapa pria itu bakal lebih rentan kalau menggunakan data. Jadi selanjutnya ini data yang udah ada. Menggunakan data yang sama yang seperti tadi, saya ambil dari yang sini ya. Copy. Nah, kita menggunakan data kedua, yaitu yang tadi isinya sudah saya share. Nah, lalu kita akan membuat seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu dat.dummy, yaitu kita menambah suatu variabel lagi atau menambah suatu kolom dengan isi .dummy. Oke. Nah, saya akan tunjukkan berbentuk tabel dari data kedua yang dat.dummy. Isinya ada dari 1085 baris file yang ada tadi, data yang ada hanya 1022 yang mencukupi 0 dan 1. Dia meninggal atau masih hidup gitu istilahnya. Sudah dijelaskan tadi untuk yang melalui subset ya, membuat subset. Selanjutnya, saya akan buat dulu subsetnya. Ini sama yang seperti tadi sudah dijelaskan oleh Michael. Kita membuat subset yang male, lalu membuat subset yang female juga. Nah, di sini ada cara pertama, yaitu melalui subset. Kita bisa menjumlahkan atau mencari rata-rata dari data yang meninggal dibagi dengan baris pria. Jadi kita akan mendapatkan hasil proporsi pria yang meninggal ya. Iya, kita akan mendapatkan hasil proporsi pria yang meninggal. Nah, di sini dapatlah 8% ya. Lalu selanjutnya wanita. Nih, dari sini saja sudah terbuktikan bahwa dari data yang ada, itu 8% diantaranya itu yang meninggal pria. Lalu 3% diantara data wanita tadi itu meninggal, hanya 3%. Jadi pria itu bahasanya lebih rentan dengan kondisi yang ada. Kalau kita lihat dari data, pria itu lebih rentan. Lalu bisa juga kita lihat dari metode manual. Ini data kedua. Nah, saya menampilkan ada di sini female sama male. Ada yang
data yang 0 untuk female ada 368, data male ada 476. Nah, kita cari di sini. Saya menyimpannya dengan variabel volatility underscore female. Jadi persentase yang perempuan meninggal gitu. Nah, di sini ada 14, yaitu data yang masih hidup ya, Pak? 14 itu yang meninggal. 14 yang meninggal. Oh ya, 1. 14 itu data yang meninggal dari yang perempuan, lalu dibagi dengan total jumlah seluruh baris yang ada, seluruh female yang ada, yaitu yang hidup 368 dan 14 yang meninggal, kita totalkan. Lalu di sini saya jelasin, saya kali 100 untuk mendapatkan persentasenya. Pas kita jalanin, lalu kita panggil variabelnya, nah akan menunjukkan hasil yang sama untuk yang female. Lalu bisa dilanjutkan untuk yang male, saya jalankan untuk fatality underscore male, lalu saya tampilkan. Nah, ini. Nah, sama 8% juga. 8,4 tadi yang untuk yang pria juga 8,4. Gitu. Mau dipersilakan untuk peserta mencoba Pak atau langsung Pak? Kita lanjut aja untuk regresi. Lanjut aja. Logistik ya. Oke. Regresi logistik. Nah, selanjutnya kita tadi membuktikan yang oh ya, kita masuk ke materi regresi logistiknya. Untuk pria lebih rentan. Jadi regresi logistik dengan menggunakan probability modelnya, kita bisa memprediksi berapa nilai peluang manakala pasiennya pria ya, nilai peluang kalau pasiennya pria untuk meninggal. Berapa nilai peluang kalau pasiennya wanita untuk meninggal, berapa peluangnya. Nah, nanti kalau sudah belajar basic daripada regresi logistik dengan satu prediktor, kita bisa kembangkan dengan prediktor-prediktor yang baru. Jadi misalnya tidak hanya gender, tapi prediktornya misalnya tambah usia, tambah lagi variabel lain misalnya. Jadi kita bisa prediksi kalau ada pasien dengan kategori gendernya pria, misalnya usianya sekian, itu berapa peluang untuk meninggalnya. Based on data ya, kita bangun yang namanya model logistiknya. Nah, itu rumusnya, model logistiknya itu adalah eksponen B0 plus B1 atau E berpangkat ya, B berpangkat B0 plus B1X dibagi 1 plus E berpangkat B0 plus B1X. Nah, dari mana mendapatkan B0 B1 itu kita menggunakan RStudio untuk dapatkannya. Dengan function yang digunakan adalah function GLM atau General Linear Model. Function General Linear Model. Bisa dicoba. Nanti juga kita akan dapatkan tingkat resiko dibandingkan pria maupun wanita. Kalau kita hitung manual setelah dapatnya, koefisiennya nanti kita bisa compare. Kalau pria peluang meninggal berapa, wanita peluang meninggal berapa. Kalau dibagi, itu menjadi odds ratio atau tingkat resiko. Gitu. Oke ya. Ya, kita simulasi ini Pak. Ya. Ini untuk skripnya. Yaitu kita lanjutkan ke regresi logistik seperti yang dijelaskan Pak Dedi tadi. Di sini ada sintaks namanya GLM yang bisa diisi untuk menjalankan regresi logistik tadi. Kita menyimpannya di variabel model underscore logistik. Ingat Pak atau Ibu, nama ini bisa diganti, terserah Bapak Ibu ingin menggunakannya apa, karena ini hanya nama variabel. Ya. Jadi Bapak Ibu saya lihat di chat, baik di WA maupun di Zoom itu ada yang agak kesulitan ya ngikutin karena basisnya scripting ya. Karena memang kita kalau menggunakan RStudio harus terbiasa dengan scripting walaupun ada argwi-nya. Kenapa begitu? Karena tadi di awal saya sampaikan, berikutnya dia akan terintegrasi kalau kita bertujuan membangun aplikasi. Dan juga kalau menganalisis dengan tools yang lebih lanjut atau model-model lebih lanjut, di mana nggak ada GUI-nya. Jadi kita harus belajar pelan-pelan memahami scripting-nya. Gitu.
Jadi yang basic sintaks-sintaksnya seperti apa gitu. Yang barangkali dalam waktu 2 jam atau 3 jam ini kurang ya, tapi ini sebagai contoh aja agar Bapak Ibu bisa nanti di rumah berikutnya bisa pelan-pelan dipelajari untuk belajar mulai scripting, istilahnya mulai coding lah kalau di Mendiknas sekarang ini kan tua muda harus mulai belajar coding. Baik, lanjut. Oke. Di sini saya hanya mensimulasikan untuk Bapak Ibu yang mau mencobanya. Data ini, data scriptnya tadi udah di-share di Allscript data. Saya lanjut. Di sini saya menyimpan dataku ya. Dataku 2 ya. Ya, data kedua. Tadi pakai data kedua. Kita jalanin. Itu masih ada dataku 4 tuh di prediktornya. Nah ya. Oke, sudah data gender. Iran. Nah, lalu kita panggil. Nah, hasilnya seperti ini, Pak. Bisa dilihat coef-nya min 3,2690 ya, itu beta 0-nya. Ya, beta 1-nya 0,8878. inti dari simulasi ini, data yang kita gunakan atau sintaks yang kita gunakan, hasilnya ini akan menghitung berapa kali lipat resiko dibandingkan antara pria dan wanita. Kita akan mendapatkan datanya nanti. Lalu kita jalankan dengan rumus ya. Ini rumusnya Pak. Iya, betul. Ya, rumusnya itu XP beta ya. Pakai beta atau? Iya, beta 0 plus beta 1. Beta 0 plus beta 1X. Bagi 1 plus EXP beta 0 ditambah beta 1X. Nah, kita jalanin. Dan kita jalanin. Nah, itu didapatkan nilai proporsi yang sama kalau tadi kita hitung manual kan. Di atas tadi kita hitung manual. Untuk peluangnya pria itu 8%-an ya. Untuk meninggal, sedangkan wanita itu sekitar 3%. Nah, kalau itu kita bagi, nah, itu dapatkan yang namanya odds ratio atau tingkat resiko. Berapa nilai tingkat resikonya kalau kita bagi itu tingkat resikonya. Nah, ya di line 62 kalau di running. Nah, itu sekitar 2,31. Jadi pria itu risiko meninggalnya 2,31 kali lipat dibanding wanita. Kenapa bisa begitu? Saya belum punya datanya ya. Jadi lebih berisiko wanita pria kalau kena COVID dibanding wanita ya berdasarkan data. Baik, saya kira karena terbatasnya waktu dan ini juga sudah azan, saya kira kita bisa akhiri Bapak Ibu di nanti yang bagian usia boleh dicoba sendiri tuh ya untuk bagian usia atau prediksinya berdasarkan usia. Kita akan lanjut dengan itu dulu ya. Kuis ya, kuis. Nanti dicatat siapa yang juga itu yang menang kuis dan juga yang tadi jawab soal ya di tengah tadi kita sesi. Saya kembalikan ke moderator Ibu Ratna. Terima kasih.